Begini Pak, saya ingin meminta izin untuk mengadakan sosialisasi kepada teman rekan-rekan sekolah kita mengenai budaya positif dan keyakinan kelas. Ini adalah rancangan untuk kegiatan aksi nyata saya, Pak. Ya, bagus itu dilaksanakan. Bahkan itu wajib ya. Iya, Pak. Dari sekali ini itu ini. Jadi kira-kira kapan saya bisa diberi waktu Pak untuk mengadakan sosialisasi ini? Mungkin saja jam. Oh iya Pak. Bisa minggu ini atau minggu depan. Iya. Karena sekarang ini hari Kamis. Iya Pak. Oh iya, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya diberikan izin, dispor untuk kepada teman-teman. Jadi terima kasih banyak Pak. Sudah berjalan. Iya. Ibu-ibu, bapak yang juga termasuk bakal calon guru penggerak yang saya hormati rekan-rekan guru. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama di ruangan kelas 1 ini. Beberapa hal yang kita mau sampaikan sekaligus sosialisasi dan memberikan sesuatu pemahaman calon guru penggerak untuk guru-guru yang ada di SD Islam. Alhamdulillah. Kemudian kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang akan saya sosialisasikan pada hari ini yaitu budaya positif. Ya, mungkin ada rekan kita semua dalam pendidik ya. Jadi budaya positif kita sudah tahu yang mana itu. Budaya positif itu yang adalah kebiasaan baik yang kita lakukan. Ya, mari kita tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan welas asih. Ya, adapun capaian umum pada sosialisasi ini, yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ya. Jadi ditulis sembarang kita tulis yang paling berharga.
Diba, Tapi pindah yang ke paling situ. berharga. Kemudian kita Diba, kepal sini. diba, diba, diba. Ya, sudah dikepal. Ya. Ya dikepal. Ya ada tak? Ya. Ya, teman di samping kita mencoba untuk membuka kepala kita. Ya, coba kita praktekkan. Pak Rijal mungkin bisa membuka kepalanya Pak Nahar. Ya, nanti gantian ya. Ya, gantian. Ya, jadi ya kepala satu membuka dulu. Ya, gantian. Buatlah teman Anda membuka kepalanya membuka. Ya, Pak Rijal berusaha untuk membuka kepalanya, pertahankan apa yang ada di dalam yang kita kepal. Jadi bergantian begini bergantian ya, kita buka ini kepalanya. Ya, kita bagaimana caranya supaya ini bisa kita raih apa yang paling berharga pada orang itu. Ya. Ya, video ya coba ya video ya video. Ya, ya gantian. Ya, apakah bisa mendapatkan hal yang paling berharga punya Endang? Penny bisa? Gantian. Gua ya. Yo. Ya. Makanya rebut. Makanya berusaha untuk melakukannya. Apakah Anda bisa melakukannya? Tidak di sini. Jadi stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kan kita tadi belajar teori kontrol ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita kemarin selalu mencoba untuk mengubah seseorang agar berpandangan sama dengan kita. Yang sekarang ini, kurikulum sekarang ini, bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bagaimana kita menghargai keinginan orang tersebut. Ya, jadi kita tidak pernah melihat sisi negatif daripada teman kita, tetapi bagaimana kita melihat sisi positifnya. Karena setiap orang dilahirkan memiliki kelebihan. Ya, orang lain, ya stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita kemarin selalu berpendapat, orang lain bisa mengontrol saya, suami saya bisa mengontrol saya, karena dia suami saya. Padahal teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi begitu juga anak-anak. Makanya ada terkadang anak-anak ingin diberikan peraturan, dia menolak. Karena memang orang itu tidak bisa dikontrol. Ya, ini ya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu yang mulia. Jadi ini adalah perubahan makna kata disiplin yang ada di Indonesia yang akan kita kembalikan melalui kurikulum Merdeka. Jadi kita selalu berpikir bahwa disiplin itu adalah kita menekan anak-anak tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga catat membuat perintah diri sendiri. Ini adalah inti daripada kurikulum Merdeka Mengajar ini. Jadi anak-anak yang sudah merdeka itu adalah anak-anak yang tidak mau diperintah, tetapi memerintah dirinya sendiri. Dalam artian kita menuntut untuk jangan anak memerintah dirinya menjadi berbuat negatif. Ya, ini tugas kita, ini sebenarnya tugas kita. Ya, makanya sebenarnya ya seperti adanya piket kelas, sebenarnya itu kalau kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada lagi. Karena kita bersama-sama setiap hari membersihkan, itulah budaya positif. Ya, ini sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anak di kelas bertanda tangan. Kalau kelas 1 tidak bisa bertanda tangan, bisa tulis nama. Jadi akan anak-anak itu akan melihat, oh saya ada tanda tanganku di situ di keyakinan kelas, saya tidak boleh melanggar itu. Caranya tidak ada kata langgar-langgar, tapi semuanya kata positif. Misalnya setelah selesai menggunakan buku-buku atau peralatan sekolah dikembalikan di tempatnya. Jadi semuanya ketat. Ya, ini adalah contohnya ya. Ya, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini dilarang mengganggu orang lain. Ini sebenarnya adalah peraturan. Ini peraturannya. Ini kemarin peraturan, dilarang melakukan kekerasan, ini adalah peraturan. Ya, kalau keyakinan kelas dirubah menjadi
kita semua bertanggung jawab di kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, kemudian kita terkadang berpikir, mengapa anak-anak selalu melanggar keyakinan kelas? Nah, mengapa dia sendiri yang bertanda tangan dia melanggar? Karena anak-anak itu memiliki, bukan cuma anak-anak manusia, karena manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang mana yang pertama itu lima tadi kebutuhan itu tidak terpenuhi karena dia tidak pernah diperhatikan atau karena mau dibelikan sepatu baru. Ya seperti ini, ada segitiga restitusi. Ya kemudian menstabilkan identitas. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ya refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Apa yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini? Ya, bisa kegiatan refleksi ini saya mungkin bisa mempersilahkan untuk 1-2 orang teman. 1400 tahun yang lalu telah mengajari kita untuk ini. Para sahabat ketika itu kalau ingin didisiplinkan, itu beliau mengajak dengan kelembutan, dengan hati nurani. Bahkan banyak kisah-kisah yang mengisahkan bagaimana beliau cara menegur beliau ketika ada sahabat yang berbuat salah. Tidak langsung diteriaki, tapi diajak dengan baik-baik, bahkan dengan tatapan mata yang lembut, tanpa mengajak orang lain untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Rasul. Jadi orang yang didisiplinkan ini merasa saya disayang ini, saya dicintai ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi karena kita sudah ingin berbuat, meninggalkan posisi nyaman kita untuk berbuat. Ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Yang mana itu keyakinan kelas adalah bagaimana kita menciptakan suasana yang nyaman dan aman di kelas kita. Ya, jadi kita akan berdiskusi bersama dengan teman-teman apa saja yang perlu kita lakukan sehingga kelas kita ini tertib, nyaman dan aman. Keyakinan kita agar kita bisa belajar dengan tertib. Ya, di sini ada kertas APC dengan sticky note-nya. Jadi bisa berdiskusi setiap lembar satu keyakinan. Jadi keyakinan bagaimana keyakinan kita supaya kelas kita ini bisa tertib, aman dan nyaman. Sudah dimengerti? Sudah. Ada yang mau bertanya? Sudah. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, sudah dimengerti semua. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, silakan dikerja dengan teman kelompoknya. Ya, jadi ditulis namanya, ditulis ya.
Jadi disaksikan